perkenalkan, nama saya Fadla Quratul Aini dari Program Studi Ilmu Komunikasi dari UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu komunikasi. Ada dua subbab yang akan kita bahas di sini, yaitu mengenai sejarah komunikasi manusia dan juga sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama ada sejarah komunikasi manusia. Sejarah komunikasi ini sebenarnya sudah ditemukan sejak manusia terlahir di muka bumi, tapi masih belum diketahui bagaimana cara mereka berbicara dengan satu sama lain. Namun, dalam buku Communication Technology, The New Media in Society, karya Everett M. Rogers, mengatakan bahwa sejarah komunikasi telah ditemukan sejak 35.000 tahun sebelum Masehi. Nah, zaman ini disebut dengan zaman Cro-Magnon. 13.000 tahun kemudian atau sekitar 22.000 tahun sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan di dalam gua. Selanjutnya ada tahap perkembangan. Ilmu komunikasi telah melampaui 3 tahap perkembangan, yaitu publistik, jurnalistik, dan juga retorika. Retorika ini berkembang di Amerika, sedangkan publistik dan jurnalistik telah berkembang di Eropa, khususnya di Jerman. Selanjutnya ada communication science. Pada perkembangannya, mass communication ini dianggap tidak tepat. Oleh karena itu, lahirlah communication science di Amerika Serikat yang mencakup segala proses komunikasi. Nah, di sini kebutuhan orang-orang Amerika akan science of communication mulai berkembang sejak tahun 1940-an. Pada saat seorang sarjana bernama Carl E. Hovland menampilkan definisinya mengenai ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi menampilkan definisinya termasuk dalam ilmu sosial yang meliputi intrapersonal communication, interpersonal group communication, mass communication, intercultural communication, dan sebagainya. Sudah jelas sekali bahwa mass communication merupakan salah satu bidang dari sekian banyak bidang yang dipelajari dan juga diteliti oleh ilmu komunikasi. Komunikasi massa terbatas pada proses penyebaran pesan melalui media massa. Selanjutnya, ada sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Di sini terdapat 4 periode. Yang pertama adalah periode tradisi retorika, yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Nah, pada akhir abad ke-18, prinsip retorika oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilian kemudian menjadi dasar bagi bidang kajian speech communication atau komunikasi ujaran dan retorik. Disebut yang kedua adalah periode pertumbuhan ilmu komunikasi antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada periode konsolidasi, yaitu setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Disebut demikian karena konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu. Yang keempat ada periode teknologi komunikasi yang dimulai sejak tahun 1960-an sampai sekarang. Perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin mulai memasuki periode take-off atau tinggal landas sejak tahun 1950-an. Yang selanjutnya ada unsur retorika menurut Aristoteles. Ada 3 di sini, yaitu ethos, pantos, dan juga logos. Ethos meliputi kredibilitas sumber. Yang dimaksud adalah tampilan, karakter, dan juga kredibilitas pembicara yang dapat memersuasi khalayak hingga mereka peduli dan percaya kepada pembicara. Yang kedua adalah pantos, menyangkut emosi atau perasaan. Artinya kemampuan pembicara untuk mengelola emosi ketika berbicara di depan publik. Yang terakhir adalah logos yang menyangkut fakta. Artinya pengetahuannya luas dan mendalam tentang pesan yang akan dikomunikasikan dan disampaikan kepada pendengar. Jadi sekian dari saya mengenai sejarah komunikasi manusia dan juga sejarah perkembangan ilmu komunikasi. See you.